Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Rahul Bukhari. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, la taghdab, janganlah engkau marah. Faraddada miraran, maka orang laki-laki tersebut mengulangi perkataannya tersebut. Ya Rasul, saya minta nasihat lagi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab, jangan marah. Maka sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadis ini, la taghdab, janganlah marah, memiliki dua makna. Yang pertama yaitu jangan perbuat sesuatu yang memancing amarah. Yang kedua, perbuatlah sesuatu yang meredam amarah kita. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam suatu hadis, laisas syadid bisur'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat dan pandai bersilat. Innamas syadid yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat dan orang yang kekar adalah orang yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang mampu menahan amarahnya ketika dipancing amarahnya tersebut. Sehingga dalam kitab Jauharil Lu'lu'iyah dijelaskan amarah tersebut dibagi menjadi dua. Ada amarah yang karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada amarah yang bukan didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila amarah tersebut didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk tarbiyah, mendidik seseorang atau seperti melihat kemungkaran, maka ini murni ghadab, amarah tersebut tanda daripada keimanan seseorang. Yang kedua, apabila ini amarah bukan muncul dari kemauan Allah Subhanahu wa taala, bukan muncul dari perbuatan yang dia lihat perbuatan jelek, atau muncul dari murni dari dirinya tersebut, maka amarah tersebut dianjurkan diredam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, la taghdab, jangan marah. Sehingga ada beberapa trik yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menahan amarah kita. Yaitu yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila di antara kalian terpancing amarah kalian, falyaskut, hendaklah kalian jangan utarakan sesuatu tersebut, maka diamlah. Karena mengutarakan sesuatu tersebut maka akan muncul sesuatu kejengkelan dan amarah yang memuncak. Maka Rasulullah SAW bersabda, falyaskut, tata caranya yaitu pertama diam. Tata cara kedua yaitu membaca ta'awudz. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ghadiba ar-rajul faqala a'udzu billah sakana ghadbuhu. Apabila seorang laki-laki datang amarahnya tersebut, atau seseorang dipancing amarahnya tersebut, faqala a'udzu billah, maka hendaklah dia mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasakana ghadbuhu, maka amarahnya tersebut lama kelamaan akan meredam dan hilang turun demi sedikit. Yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaitu memindah posisi kita dengan cara yaitu yang tadi berdiri dengan cara duduk. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im wa fahuwa falyajlis. Apabila di antara kalian sedang dalam keadaan marah dan dia dalam keadaan posisi berdiri, hendaklah dia duduk, yaitu memindah posisi berdiri menjadi dalam keadaan posisi duduk. Yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apabila hendaknya datang amarah tersebut, hendaknya kita berwudu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadab minasyaiton, sesungguhnya amarah tersebut murni datangnya dari syaitan. Wa inna syaiton minan nar, sesungguhnya syaitan tersebut terbuat dari api neraka. Wa innama yutfi'un nar alma, sesungguhnya yang dapat memadamkan api tersebut adalah air. Falyatawaddo, hendaklah kalian berwudu, maka hilanglah amarah kalian. Cara yang terakhir yang kelima,
bahwa memikirkan sesuatu janji-janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang yang dipancing amarahnya tersebut lalu meredam amarahnya tersebut, memikirkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu adalah dijanjikan surga Firdaus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sedikit saya akan bercerita, yaitu suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar dicaci maki di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimaki, bahkan saking keras cacian tersebut sampai menusuk hatinya Sayyidina Abu Bakar. Saking gak kuatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar membalas cacian tersebut. Ketika membalas cacian tersebut, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi daripada sisi Sayyidina Abu Bakar. Lantas Sayyidina Abu Bakar menyadari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di sampingnya tersebut sudah pergi. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Lima dhahabta ya Rasulullah? Kenapa engkau pergi dari sisiku wahai Rasulullah?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam balik menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar dan bersabda, "Indama yashtamika rajulun hunaka malakun yad'u lak." Ketika engkau dicaci maki oleh seorang laki-laki tadi, aku melihat gerombolan para malaikat mendekat kepada engkau. Banyak sekali malaikat dekat dengan engkau, mendoakan kebaikan kepada engkau dan mendoakan keburukan kepada orang yang mencaci engkau. Ketika engkau membalas cacian tersebut, fadhahabal malaku fadhabtu ana. Maka ketika engkau membalas, malaikat pun buyar dan pergi, maka aku pun lari dari engkau. Karena malaikat tersebut telah lari daripada sisi engkau, aku tidak ingin dan tidak mau jauh daripada malaikat tersebut, maka aku pun lari dari engkau. Maka pelajaran yang penting dalam diri kita, yaitu ketika kita mendidik anak-anak tersebut, mendidik murid-murid kita, mendidik yaitu saudara-saudara kita, atau melihat kemungkaran, maka dianjurkan kita ini pertama marah. Karena marah yang di sini adalah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila marah tersebut tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul dari diri kita, atau kita dicaci maki, atau kita dimaki, atau kita digunjingin oleh seseorang, maka hendaknya amarah tersebut kita redam, karena ini amarah yang sunnah kita redam. Berbeda dengan amarah yang tadi, yaitu amarah yang pertama. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.